Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kesehatan, salam sehat, salam Indonesia maju penuh semangat. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Sumba Timur, Bapak Bupati Malaka, yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Sumba Barat dan Wakil Bupati Berau. Ini suatu kehormatan bagi kami di Kemenparekraf bersama Pak Vincentius Cimadu dan tim, ada Bu Oneng juga di sini. Nanti akan bergabung Deputi Bidang Pemasaran Ibu Nia, Deputi Bidang Produk Wisata dan penyelenggaraan kegiatan Ibu Rizky. Juga nanti hadir Pak Wawan sebagai Direktur Pengembangan Destinasi 2. Dan di sini juga ada Direktur Event Daerah, tadi Bapak bicara Pak Sola, ini Direktur Event Daerahnya Bapak Reza Pahlevi. Tentunya kita berbahagia dan untuk menyingkat waktu kita mulai kegiatan kolabor aksi. Jadi ini adalah kegiatan yang berlandaskan nilai luhur bangsa, yaitu silaturahim dan gotong royong. Tapi kita lanjutkan dengan aksi nyata. Bagaimana ke depan kita bangkitkan pariwisata dan ekonomi kreatif. Izinkan saya memulai dengan pantun. Kalau pantun di Sumba itu pakai mengayun nggak ya Pak Vincent? Atau pantun datar? Oke, pantun datar. Pergi wisata ke Pulau Derawan. Pakai cakep kalau di Sumba. Pakai cakep. Oh, karena dari mat dia Betawi jadi harus pakai. Cakep ya. Pergi berwisata ke Pulau Derawan. Sebelum menyelam, selamat untuk berjemur. Siang hari ini kolaborasi kita laksanakan bersama-sama bangkitkan NTT dan Kalimantan Timur. Pergi ke Pulau Komodo bersama kawan. Tak lupa icip ikan bakar lengkap dengan ketupat. Potensi timur Indonesia tidak akan mengecewakan. Mari kita dukung agar Parekraf semakin melesat. Bersama kita selesai pantun, Ibu yang lincah ini menelusup. Ibu Nia ini saya, Deputi Bidang Pemasaran. Baik, untuk menyingkat waktu, saya serahkan kepada Bapak Bupati Sumba Timur menyampaikan paparannya selama 5 menit. Silakan Bapak. Yang saya hormati Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Ibu Deputi dengan jajarannya, Pak Bupati Malaka, Wakil Bupati Berau, Wakil Bupati Sumba Barat, bahkan kita semua yang hadir pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Menteri yang saya hormati, Kabupaten Sumba Timur mengangkat tema pengembangan pariwisata berbasis komunitas, terintegrasi pertanian, peternakan, dan perikanan. Ini diangkat seperti ini oleh karena visi kami karena baru terpilih 9 bulan yang lalu, baru dilantik, ya, terwujudnya Kabupaten Sumba Timur yang sejahtera, harmoni, dan tertib dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang biasa disapa dengan sehati. Bapak Menteri yang saya hormati, salah satu program prioritas dalam RPJMD kami adalah bahwa peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan. Kalau kita bicara Sumba, kita bicara peternakan, kita bicara pertanian, dan kita berbicara perikanan. Dan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi dengan pariwisata. Jadi kalau di sana kita membangun peternakannya, tentu peternakan yang punya daya tarik juga untuk wisata. Kita tahu Sumba Timur itu ada padang sabana yang begitu luas, padang pengembalaan yang begitu luas. Kita berbicara tentang
perikanan juga demikian, kita berbicara tentang pertanian juga demikian. Dalam mencermati yang berkaitan dengan pariwisata itu sendiri, ada 49 daerah irigasi dengan 16.000 sekian sawah dan garis pantai 433 km dan padang sabana, padang pengembalaan itu 221.078 hektar. Semuanya ini terbingkai secara eksotik, Pak Menteri. Artinya ketika kita menikmati savananya, kita menikmati garis pantainya, kita menikmati budayanya, semuanya itu klop dan hampir lengkap kalau di Sumba Timur itu, Pak Menteri. Dan keadaan seperti ini juga tidak sekedar untuk mempromosikan Sumba Timur, tetapi sesungguhnya bahwa siapapun yang pernah ke Sumba Timur pasti rindu akan ke Sumba Timur lagi, Pak Menteri. Itu udah pasti. Pernah ke Sumba Timur? Ya. Siapa lagi? Halo. Iya. Jadi kita udah Bu Rizky sih. Oh iya, makasih Bu Rizky. Bahkan seorang pujangga Taufik Ismail dalam puisinya memberi judul Beri Daku Sumba. Beri Daku Sumba. Beri Daku Sumba itu jauh sebelum tahun 80-an dia sudah menciptakan itu dengan mengawalinya rinduku pada Sumba. Bagaimana rindunya 1000 ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit. Iya, iya. Ya itulah Sumba, dan pada kenyataannya seperti itu. Ibu Deputi 5 juga bisa menceritakan lebih banyak tentunya, nanti kita berharap. Profil pariwisata di Sumba ada wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan. Kalau kita bicara wisata alam, ada 52 objek itu, ada air terjun, ada savananya, ada geopark, ada pantainya. Dan kalau kita bicara wisata budayanya, ada 60 objeknya itu, ada kampung adat para aristokrat yang di Prayawang, di Perliu, di Kanatang, dan ada ritual budaya, dan satu-satunya di Indonesia kepercayaan itu Marapu di Sumba Timur, dan itu sudah di GR oleh masyarakat adat dan sudah ada pengakuan dari pemerintah dalam hal ini Mahkamah Konstitusi bahwa sesungguhnya dia adalah bagian dari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya, dan itu ritualnya itu sangat spesifik dan sangat Sumba. Ya, belum lagi kita berbicara tentang situs purbakala di Sumba, di mana ditemukan tulang belulang oleh arkeolog, bahwa sesungguhnya jauh sebelum 3000 tahun ini sudah ada manusia di Sumba Timur yang dapat dibuktikan dengan temuan tersebut. Dan wisata buatan 40, ada 4 objek, Pak Menteri. Ada pacuan tradisional. Kalau kita di sini kita lihat di Pulau Mas menggunakan sela, kalau di sana anak-anak yang langsung jadi joki, langsung dilepas kudanya, ya sangat-sangat mengundang adrenalin, Pak Menteri. Dan itu dilakukan 2-3 kali setiap tahunnya. Belum lagi kalau kita berbicara tentang taman wisata dan kawasan agrowisata. Dari semuanya ini, Pak Menteri, ada kesiapan sarana dan prasarana, ada 40 hotel, ya 4 yang berbintang dengan 428 kamar, 720 tempat tidur, 58 resto, dan yang tidak kalah pentingnya ada UMKM yang tersebar di 22 kecamatan, di mana UMKM tersebut juga masih menjadi bagian juga dari upaya kita
mengembangkan pariwisata, diantaranya tenun ikat, seni rupa, musik, dan kuliner. Di 2022 nanti kita akan adakan festival tunggal, semacam musik tradisional Sumba itu yang 2 saja senarnya dan secara kolosal nanti Pak Menteri. Mudah-mudahan Pak Menteri juga bisa datang ke Sumba menyaksikan kalau kami melakukan festival seperti. Dan sebagaimana saya sampaikan tadi, ada wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan itu. Daya tarik itu ada air terjun Tangdilu yang bisa diakses oleh para penggemar, dan ada pantai Walakiri, dan ada kampung adat, dan Bukit Wairinding, dan pantai Waipahingu. Jadi Pak Menteri, dari semua ini Pak Menteri juga dapat dibuktikan dengan ada penetapan dari sebuah majalah bahwa ada 22 destinasi yang layak dan direkomendasikan untuk di dunia ini, ada 22, salah satunya di Sumba yang kategori outdoor tersebut. Karena ya ada bakau yang seolah-olah sedang menari Pak Menteri, dan itu menjadi bagian yang kami andalkan dan wisata lain. Dan Bapak Menteri yang saya hormati, salah satu juga yang kami patut sampaikan bahwa tenun ikat Sumba Timur khususnya, ya, itu adalah salah satu tenun ikat yang cukup diminati baik di ranah nasional maupun di tingkat internasional, dan dipakai oleh para-gawati terkenal, desainer terkenal untuk bisa melakukan itu. Kesemuanya ini Pak Menteri bisa juga menjadi pertimbangan sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2021 Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional Sumba Timur ada di dalamnya 2010-2025, di mana Waingapu, Laiwangi, Bangamiti, Taman Nasional itu menjadi bagian dari upaya untuk bagian dari pariwisata. Dari semuanya ini Pak Menteri, tentu kita berharap bahwa ada perhatian dari pemerintah pusat, karena sesungguhnya masih terbatasnya infrastruktur. Ada penguatan juga dari pemerintah pusat pada CBT yang kita maksudkan itu, dan penguatan UMKM, sehingga dengannya tentu kita berharap bahwa dengan program-program yang bisa diluncurkan oleh pemerintah pusat memungkinkan Sumba Timur bisa mengaksesnya. Konkretnya bahwa kami berharap pemerintah juga bisa bersama dengan pemerintah Kabupaten Sumba Timur, kami ada berencana untuk membangun kotak atau kampung Pancasila. Karena sesungguhnya kampung itu bagi orang Sumba tidak sekedar, atau rumah tidak hanya sekedar tempat tinggal atau tempat berteduh, tetapi lebih daripada itu dia mempunyai filosofi yang sangat dalam, bahwa dari rumah-rumah yang terbangun itu yang diatur secara apik itu, di situ juga tempat melahirkan berbagai keputusan-keputusan kultural yang memungkinkan menjadi lebih baik harmonisasi masyarakatnya. Dan yang berikut juga kami sudah membangun sekolah tenun juga di sana, ya, tetapi masih belum sebagaimana yang diharapkan, dan tentunya harus ada pengajar, harus ada kurikulum dan seterusnya, dan itu masih menjadi pergumulan kami. Dan kalau di Amerika itu ada Hollywood, di India itu ada Bollywood, kami berencana di Waingapu ada Sandalwood. Ya, terima kasih. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salut. Baik. Dan yang paling kanan dari timnya Pak Haryanto ya. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi Pak Bupati dan Wakil Bupati, kami sangat komit all out untuk mendukung kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan memang
ke depan ini kegiatan kita banyak diawali atau memusatkan kepada event. Jadi event yang tadi seperti Pasola atau Maratua, event yang nanti di Sumba Timur juga di Malaka. Di Malaka ini sendiri sebetulnya kan ada pariwisata berbasis perbatasan, cross border tourism yang karena pandemi yang paling sekarang menjadi andalan itu justru cross border tourism. Dan data kita yang kita dapat, wisatawan yang paling tinggi kunjungan ke Indonesia adalah dari Timor Leste. Timor Leste adalah menduduki posisi pertama, setelah itu Singapura dan Malaysia. Ini kenyataan baru di tengah pandemi. Jadi buat Pak Bupati Malaka, justru ini adalah buat Pak Simon satu berkah. Nah, ini bagaimana caranya pariwisata dari Timor Leste ini bisa lebih lama tinggalnya, bisa lebih banyak spendingnya, bisa lebih berkualitas dan berkelanjutan lingkungan. Jadi itu yang untuk Malaka. Untuk Sumba Timur cantik sekali Pak, sandalwood itu luar biasa. Sebagai pencinta kuda, itu adalah kuda yang merupakan satu daya tarik ya menurut saya ya. Dan saya juga kecil lincah mengingatkan saya pada saat jadi. Dan juga untuk Sumba Barat ini yang Pasola ya, Pasola dan tentunya ini. Tapi desa-desa wisata baik di Malaka sampai Sumba Timur, Sumba Barat dan Berau ini akan jadi unggulan juga untuk bisa mudah-mudahan Bapak bisa mendorong para kepala dinasnya aktif dalam jaring desa wisata, jadesa.com. Ini yang Pak Presiden juga kemarin baru memberikan arahan. Kalau tadi mengenai investasinya, tadi Pak Kepala Dinas Naman Modal dan PTSP nyatakan memang yang untuk pemodal-pemodal ini kita punya kerjasama dengan Kementerian Investasi dan kita akan memandu nanti diskusi dengan KKP agar ada kemudahan. Saya minta tolong Pak Vincent. Namun Presiden menitik beratkan pariwisata yang berkeadilan. Jadi homestay, rumah-rumah warga di desa wisata itu bisa dijadikan alternatif karena ternyata ini yang banyak diinginkan. Sedikit berbagi data yang kita dapatkan dari Grab, justru di tengah pandemi kunjungan ke desa wisata itu naik 30%. Di saat pariwisata lainnya masih mengalami kontraksi. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Bupati, Pak Wakil Bupati beserta seluruh jajarannya dan para pendampingnya, Bu Mei, Pak Rinot, semua yang ada di sini. Mudah-mudahan kita pertemuannya terus nggak ada follow up. Mohon langsung dibuat follow up-nya baik yang kunjungan, karena sekarang ini kita lagi merencanakan kunjungan kita di 2022. Karena adanya refocusing dan lain sebagainya, maka kunjungan kami akan betul-betul tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat guna. Jadi setiap kali kita kunjungan itu kita bukan hanya datang ke event, tapi kita ingin juga melakukan workshop, kita ingin melakukan kata kreatif, kita ingin melakukan pengembangan destinasi, kita ingin event daerah itu tersentuh semua, kita ingin desa wisata yang terbangun, kita ingin aspek berkualitas dan berkelanjutannya itu juga tersentuh. Terima kasih, saya ucapkan sekali lagi, mohon maaf tapi silakan terus berjejaring di sini karena saya ada tamu lagi, tapi saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Dan kita ingin memberikan juga souvenir untuk bapak ibu-ibu sebagai buah. Ya, kami dari Malaka juga ada souvenir untuk Mas Menteri dengan teman-teman deputi. Pak Menteri. Ya. Ini buat kepala juga. Nah. Dari Sumba Barat, tidak tahu dari warnanya.
Sumba Timur, ini Sumba Barat. Ini malah kreatif. Ini wah, cantik sekali. Iya, nanti dulu ini. Pak Bupati. Oh ya, makasih banyak. Bapak mau di sini? Oh, 1, 2, 3. Satu lagi Bapak. 1, 2, 3. Baik. Mas Menteri, ini dari Telaga. Bupati belum gubernur, nanti baru gubernur. Saya doakan Bapak. Ya, amin. Saya juga amin ya. Gimana mengarahkan masyarakat? Jadi begini, saya sudah sampaikan tadi bahwa community based tourism CBT di Sumba Timur, di mana semua pembangunan terintegrasi dengan pariwisata dengan memanfaatkan teknologi dengan menggunakan berbagai potensi yang ada di Sumba Timur. Berkaitan dengan apa yang ditanyakan tadi itu, bagaimana sesungguhnya kita bisa menghadirkan homestay itu sebagai bagian dari pariwisata berkeadilan, saya pikir itu memang harus kita lakukan. Dan saat ini ketika kita membangun katakanlah macam di satu kampung, kita sedang berkonsentrasi saat ini yang sebagaimana SCTV juga saksikan itu. Nanti kita akan kembangkan pertanian di situ, juga ini tenun ikannya di situ, juga homestay-nya di situ nanti. Jadi terintegrasi semua. Dan memang butuh waktu. Oleh karena itu, di satu segi pemerintah daerah dengan segala keterbatasannya, tentu kita berharap juga ada intervensi dari pemerintah pusat agar bisa juga pemerintah Kabupaten Sumba Timur mengakses berbagai kebijakan dan program yang terkonek dengan program di Sumba Timur tersebut. Ya, tentunya kita punya 70 guide, 70 pemandu wisata tentunya yang sudah dilatih, yang tentunya juga itu pengetahuan yang cukup bisa mentransfer ilmu dan pengetahuannya kepada masyarakat. Teristimewa memang kalau kita bicara pariwisata, masyarakatnya harus siap. Ya, masyarakat harus siap. Ya, tentu lingkungan bersih dan seterusnya. Tanpa masyarakat siap tidak bisa. Dan pemerintah Kabupaten Sumba Timur itu sangat memahami itu. Oh ada edukasi masyarakat. Kita terus baik melalui kebijakan program yang ada di pemerintah maupun melalui NGO LSM yang juga memfasilitasi untuk masyarakat bisa paham mengerti sesungguhnya pariwisata yang utama itu kesiapannya. Ya. Oke. Sumba Timur khususnya itu, tapi kan sebenarnya Sumba juga udah dikenal ya. Nah, nanti persiapan pembuatannya gimana Pak? Karena kan butuh video-video tadi. Yes, saya pikir itu hal yang teknis ya. Karena saya juga membawa ini kabel. Kita punya 3 video itu yang mungkin perlu ini kali Pak, konten kreator yang harus dibawa ke Sumba Timur gitu. Itu mungkin salah satu program yang bisa diwujudkan setelah ini gitu. Karena kita harus satukan antara zamannya, maksudnya gini, ketika Sumba sudah terlepas sama zaman sekarang, kita harus sama-sama combine Pak dengan milenial sekarang. Karena Sumba itu demografinya adalah milenial yang akan ajak teman-temannya. Saya paham. Di zaman modern ini kita tidak bisa melupakan masa yang lalu. Sehingga dengannya hari ini para kaum milenial bisa juga terbawa atau mengetahui sesungguhnya Sumba Timur 1000 tahun. Bapak ada program nggak buat merencanakan membawa konten kreator ke Sumba Timur? Ya, mudah-mudahan ini juga menjadi bagian dari pertemuan kita hari ini sehingga membawa inisiatif, ide-ide untuk melakukan ini. Pak, mau konten kreatornya dari daerah sendiri atau membawa konten kreator dari Jakarta? Ya, tergantung kita lihat. Kalau memang harus daerahnya belum siap, ya kita dapatkan dari Jakarta. Nggak apa-apa. Satu lagi Pak, kebetulan saya di kreatif dan film Pak. Nah, dia Sumba itu adalah Sumba Timur itu adalah salah satu lokasi film yang sudah dibuat, yaitu Marina Pembendung Mas Bambang. Nah, ini adalah salah satu keunggulan kita sekarang untuk terus meningkatkan
engagement Sumba dalam digital ataupun di dalam leisure Sumba sendiri gitu. Jadi begini, sebenarnya Sumba Timur khususnya adalah destinasi yang paling lengkap. Mau bicara bahari ada tempat yang bagus, mau bicara ini pegunungan, mau bicara peternakan, pertanian lengkap, air terjun dan seterusnya, padang savana paling lengkap. Itu dan dibingkai dalam mosaik yang sangat eksotik ya, sehingga dengannya saya sampaikan tadi bukan hanya sekedar basa-basi. Siapa yang pernah ke Sumba, dia pasti akan kembali lagi. Dan kalau Anda sudah pernah ke Sumba, pasti akan kembali lagi. Dan destinasi wisatanya, tapi kan ada kebutuhan seperti misalnya konsumsi, ada makanan-makanan lokal yang Oh iya, itu juga termasuk dari kuliner. Jadi begini, sekarang begini, kami pemerintah Kabupaten Timur sekarang ini memberdayakan potensi-potensi lokalitas. Artinya apa? Bangunan-bangunan hotel itu saya sudah instruksikan untuk memanfaatkan atau menggunakan bahan-bahan potensi, misalnya batu itu, ya batu-batu kapur itu harus dijadikan semacam, kalau dulu itu dia pagar batu disusun sedemikian rupa, karena sekarang sudah bisa lebih mudah tapi ornamennya harus dari batu-batu di sini. Juga nama-nama dari ruang-ruangan atau gedung-gedung di itu kita harus pastikan bahwa itu nama-nama pantai atau nama destinasi atau wisata tersebut. Dan kami juga dalam rangka masyarakat begitu sudah memberdayakan atau mengoptimalkan hal-hal yang berkaitan dengan potensi pertanian. Misalnya yang SCTV pada pergi yang lalu itu kami sudah konekkan dengan salah satu hotel Kabupaten Meniru, sehingga kalau dia membutuhkan buah dari rumah. Kalau dia membutuhkan sayur yang baik, yang fresh gitu. Kalau kita kembali kan ada sate lilit nih gitu. Apa sih yang harus dicoba gitu? Ya sebenarnya cara masaknya sangat unik ya. Kalau kita bicara masak ayam, ya kebetulan kami di Surabaya, satu ya. Di sana sebenarnya karena memang hewan atau ternak itu dipelihara secara tradisional, jadi tanpa bumbu yang banyak sebenarnya. Hanya kita nanti akan menyajikan dalam hari. ada namanya Pak yang khas? Oh ya, bisa makanan khas Manggulu, Manggulu kapara gitu ya. Kalau Manggulu itu pisang itu yang disaleh, yang dikeringkan, dikeringkan itu dicampur dengan kacang, ditumbuk dan dibungkus dengan daun pisang sehingga bisa bertahan ya sampai 2 minggu, 3 minggu bisa tanpa tercampur. Kalau dagingnya bisa dibilang juga sebagai daging asap. Ya daging asap juga ada di. Dan itu pernah direview sama salah satu food vlogger, food vlogger itu katanya enak sekali. Oh enak sekali. Enak sekali daging asapnya. Jadi begini. Sampai dia gini. Jadi gini, kami orang asli saja yang makan hampir setiap hari, nggak bosan-bosan gitu loh, ya toh. Apalagi orang yang hanya datang 1-2 kali, lebih lagi. Berarti kita harus sering ke sana ya. Oh iya dong, ayo diundang. Ya, jadi kapan diajak Pak ini 2 orang ini? Saya datang dong, kapan datang saya? Ya. Boleh lihat ke sini Pak? Ya, terima kasih Pak.